Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ale Pramanti dengan NIM 2000837 dari Prodi Arsitektur, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas dari mata kuliah Perancangan Arsitektur 2, yaitu Perancangan Rumah Tinggal Profesi Klinik Gigi. Pada tugas mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 ini, mahasiswa diminta untuk merancang sebuah bangunan yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai hunian dan ruang praktik profesi atau ruang usaha. Pada tugas perancangan rumah profesi ini, saya memilih profesi dokter gigi dengan ruang usaha klinik gigi. Klinik gigi sendiri menurut Peraturan Menteri Nomor 920 Tahun 1986 merupakan sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah tahap penentuan lokasi. Lokasi yang saya pilih beralamat di Jalan Raya Kelari nomor 43, Kelurahan Gintung Kerta, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya memilih lahan pada lokasi ini karena lahan berada di sudut atau biasa disebut lahan hook, sehingga bangunan dapat memiliki dua akses masuk. Lahan juga berada di area pemukiman, sehingga cocok untuk dijadikan rumah tinggal. Selain itu, bagian selatan lahan yang berbatasan dengan Jalan Raya Kelari dapat menguntungkan bagi ruang usaha yang ada. Selanjutnya, analisis penghuni dan pelaku kegiatan. Pada penghuni rumah, ada ayah yang berprofesi sebagai dokter gigi, ibu yang berprofesi sebagai dosen, anak pertama, anak kedua, serta asisten rumah tangga. Sedangkan untuk pelaku kegiatan pada klinik, ada resepsionis, asisten dokter, petugas kebersihan, serta pasien. Tahap berikutnya adalah analisis kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan, baik di rumah tinggal tersebut maupun di klinik gigi. Setelah itu, analisis kebutuhan ruang dapat dilakukan merujuk pada analisis kegiatan tersebut. Tahap selanjutnya, ruangan-ruangan tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan sifat ruangnya dan digambarkan dengan bubble diagram. Selanjutnya ada analisis tapak yang mencakup lokasi, tautan lingkungan, peraturan atau regulasi, keistimewaan fisik alamiah, keistimewaan fisik buatan, sirkulasi, utilitas, penginderaan, serta iklim. Berdasarkan hasil analisis tapak tersebut, didapat konsep bangunan sebagai berikut. Area klinik akan berada di bagian selatan tapak yang memiliki akses langsung dengan Jalan Raya Kelari. Sedangkan area rumah yang sifatnya lebih private akan berada di bagian utara dan dapat diakses melalui Gang Sirnaraga yang berada di bagian baratnya. Selanjutnya untuk pembagian ruangan pada lantai 1, yaitu pada klinik terdapat ruang tunggu, ruang resepsionis, ruang konsul dan tindakan, ruang alat kebersihan, ruang karyawan, WC pasien, WC karyawan, serta carport. Sedangkan untuk bagian rumah pada lantai 1 terdapat ruang tamu, ruang makan, ruang tidur ART, dapur, kamar mandi ART, kamar mandi tamu, serta carport. Sedangkan untuk ruang tidur utama, ruang tidur anak 1 dan 2, serta ruang keluarga yang sifatnya private akan diletakkan di lantai 2. Selain itu, terdapat juga ruang baca yang disediakan untuk para anggota keluarga. Ruang cuci jemur dan setrika juga akan berada di lantai 2 dengan beberapa pertimbangan, yaitu pada area ini terdapat privasi para anggota keluarga yang tentunya tidak ingin diperlihatkan kepada orang lain, sehingga area ini cocok diletakkan di lantai 2 dan menghadap ke timur. Pada area ini dinding juga akan dibuat bersekat sehingga cahaya matahari dan angin dapat tetap masuk secara optimal. Selanjutnya, konsep tadi dituangkan dalam gambar site plan dan denah. Selanjutnya dilakukan penggambaran potongan rumah yang memotong ruangan-ruangan dengan elevasi yang berbeda seperti kamar mandi, taman, teras, dan ruang tidur. Tujuan dari penggambaran potongan ini adalah untuk memperlihatkan bagian-bagian konstruksi dan struktur bangunan beserta elemen-elemennya mulai dari pondasi hingga atap bangunan. Tahap berikutnya adalah penggambaran tampak bangunan yang bertujuan untuk menunjukkan gambar tampak luar atau eksterior dari bangunan secara keseluruhan dari sudut pandang tertentu. Selain itu, gambar tampak ini juga bertujuan untuk menunjukkan proporsi bangunan, gaya arsitektural, warna, material, serta estetikanya.
Selanjutnya, tahap terakhir pada tugas ini adalah penggambaran perspektif pada interior dan eksterior bangunan yang bertujuan untuk membuat ilusi kedalaman atau dimensi dalam suatu visual, menginformasikan perbandingan ukuran, serta letak seperti depan dan belakang atau jauh dan dekat. Dalam penggambaran perspektif interior, pada ruang tamu dan ruang baca di sini digunakan teknik satu titik hilang. Sedangkan pada gambar eksterior bangunan yang menunjukkan antara klinik dan rumah tinggal ini dilakukan dengan teknik dua titik hilang. Sekian penjelasan singkat mengenai tugas dari mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 yang telah saya selesaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan baik di penggambaran maupun penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.